Samsudin. Tanggal 18 November tercatat sebagai hari berdirinya organisasi Muhammadiyah. Selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini awalnya memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan ia wujudkan dengan mendirikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hugah School Muhammadiyah. Selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Dan sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'alimin, khusus laki-laki di Patang Puluhan Kecamatan Wirobrajan. Ada juga Mu'alimat Muhammadiyah, yaitu sekolah khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta. Ya, selamat milad ke-101 untuk Muhammadiyah. Dan hari ini juga ada satu hal yang boleh katakan cukup inovatif lah dari Muhammadiyah. Hari ini juga mereka meluncurkan ada live streamingnya. Untuk televisinya yang bisa dilihat di UCTV. UCTV.com. Jadi di situ mereka ada siaran selama 6 jam dulu setiap harinya. Jadi ada dakwah-dakwah tentang keislaman lah di sana. Itu namanya apa? Muhammadiyah TV? Namanya itu TV Muhammadiyah, tapi di ya, motonya adalah cerdas mencerahkan. Gitu. Berarti tidak hanya di live streaming, tapi kita juga akan menghadirkan loh Muhammadiyah liputannya nih. Oh, ada ya? Ada, karena menyambut ulang tahun Muhammadiyah yang ke-101, rekan kami Wulan Juliani telah berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin. Nah, seperti apa bincang-bincangnya? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat pagi Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Wulan Juliani di Indonesia Morning Show. Dan hari ini bertepatan dengan milad dari Muhammadiyah yang ke-101. Dan saya sudah bersama dengan Ketua Pimpinan Pusat dari Muhammadiyah, itu Bapak Din Samsudin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin mengucapkan pertama-tama selamat ulang tahun selamat milad ya Pak ya. Terima kasih. Kepada Muhammadiyah ke-101. Ke-101 menurut penanggalan Miladiyah. Betul. Dan ke-104 menurut penanggalan Hijriyah. Jadi sudah lebih 1 abad. Sudah lama. Kami bersyukur. Nah, ini kan karena sudah lama ya Pak ya, organisasi yang terbesar Islam juga ya Pak. Udah cukup banyak yang mengetahui, tapi mungkin belum mengetahui nih Pak, banyak orang yang belum tahu sebenarnya sejarahnya awalnya seperti apa sih Pak. Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 di awal abad ke-20 dan di tengah hiruk pikuk gerakan perjuangan menegakkan kemerdekaan, gerakan kebangsaan. Sebelumnya sudah ada Budi Utomo, sudah ada Syarikat Dagang Islam. Maka Muhammadiyah tampil ke pentas nasional ini antara lain untuk ikut menggerakkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan secara khusus kalangan umat Islam ingin melakukan perubahan dalam kehidupan umat yang kala itu bahkan sampai sekarang masih bergumul dengan praktek dan tradisi keagamaan yang menurut pendiri Muhammadiyah jauh dari nilai-nilai Islam. Dan keberagaman semacam itu tidak akan bisa membawa kepada kemajuan. Padahal Islam adalah agama kemajuan gitu. Maka pendiri Muhammadiyah menggagas Islam yang berkemajuan, yaitu mengembalikan keyakinan akidah umat Islam kepada apa yang diyakini. Itulah yang sebenarnya menurut Rasulullah SAW, dan juga Islam yang tampil dalam bentuk aksi. Memang organisasi Muhammadiyah ini telah sampai ke mancanegara ya Pak. Kalau kita boleh tahu sampai mana saja sih Pak telah ada di mancanegara? Ya, alhamdulillah dalam satu dasawarsa terakhir kita sudah go internasional. Antara lain satu dapat mendirikan cabang-cabang istimewa. Kami sebut PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Yang sekarang sudah ada di 18 negara. Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, tentu juga Mesir, Saudi Arabia, Malaysia, bahkan di Taiwan, Australia, dan lain sebagainya. Ini adalah cabang istimewa yang anggotanya adalah warga negara Indonesia yang sedang belajar, bekerja, dan bahkan juga bertugas sebagai diplomat. Kemudian mereka bergabung di dalam
cabang istimewa. Tetapi di luar itu, alhamdulillah sudah ada 5 ya, sister organization, organisasi saudara yang menggunakan nama Muhammadiyah, walaupun tidak punya hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah di Indonesia, tapi mereka mengembangkan pemahaman keislaman yang sama, khitoh perjuangan yang sama, dan bahkan logo yang sama dengan Muhammadiyah. Saja di Singapura, kemudian di Penang, Malaysia, kemudian di Patani, Thailand, dan baru berdiri 2 di Laos dan Kamboja. Dan insya Allah yang ke-6 nanti akan berdiri di Jepang. Ini Muhammadiyah, organisasi bernama Muhammadiyah, tapi tidak punya hubungan dengan Muhammadiyah. Organisasi cuma ya share ya, Masih share ya, mengembangkan pemikiran dan cara berjuang yang sama gitu. Lalu kan berarti telah besar sekali nih Pak Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam modern terbesar ya Pak. Bagaimana sih Pak kiat-kiat untuk tetap menjaga agar tetap solid Pak? Walaupun di luar mungkin banyak ormas-ormas yang Islam tuh yang suka melakukan kekerasan. Nah, bagaimana Muhammadiyah menjaga itu Pak? Ya, Muhammadiyah tentu berpegang kepada nilai-nilai dasar ya, atau ideologi ya. Yang antara lain Muhammadiyah itu berada pada posisi keislaman tengahan gitu. Karena Islam itu agama tengahan, atau bahasa Arabnya wasatiyah. Dan umat Islam menurut Al-Quran itu adalah ummatan wasata, umat tengahan yang bertumpu berorientasi pada the middle path ya. Yaitu pikiran tengahan, tidak terjebak kepada ekstremitas kanan atau kiri ya. Itu yang oleh orang lain disebut moderat ya. Mungkin pada posisi itu, dan ini sesuai dengan watak Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang menebar kasih sayang dan perdamaian gitu. Maka oleh karena itu Muhammadiyah menjaga nilai-nilai ini, dan yang kedua berorientasi kepada kerja, pada aksi. Nah, karena berorientasi pada aksi, maka dia bisa pada keyakinan kami menebar manfaat bagi masyarakat gitu. Karena menebar manfaat, maka banyak yang bersimpati, menjadi anggota, menjadi simpatisan Muhammadiyah gitu. Luar biasa ya Pak. Lalu di hari miladnya nih ya Pak, atau di hari ulang tahunnya Muhammadiyah ini, ada terobosan apa yang akan dikeluarkan oleh Muhammadiyah? Nah, alhamdulillah pada saat milad ke 101 Miladiyah 18 November 2013 tahun ini ada beberapa ya. Antara lain di daerah, besok saya ke Jawa Timur meresmikan Muhammadiyah Trade Center. Dan pada tepat hari milad ke-101 yaitu 18 November, siang di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, kami akan meluncurkan TV-mu, yaitu TV Muhammadiyah. Tapi pasti ya Pak. Nah, Perlahan pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Lalu ke depannya nih Pak, untuk cita-cita dari Muhammadiyah sendiri, itu apa sih Pak yang mungkin belum terlaksana atau akan terlaksana? Saya kira masih banyak ya, karena ini perjuangan berjangka panjang. Tapi kami ingin ya, sebagai gerakan kebudayaan yang berpangkal pada Islam di Indonesia, bisa mendorong kemajuan dari bangsa ini. Apalagi Muhammadiyah lewat tokoh-tokohnya terlibat di dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. Dulu ada Sudirman, itu tokoh pendiri gerakan kepanduan Muhammadiyah Hizbul Wathan yang kemudian menjadi pendiri Tentara Nasional Indonesia. Ada Soekarno sendiri yang menjadi dulu ketua bidang pendidikan Muhammadiyah. Masih banyak lagi yang ikut terlibat di seputar kemerdekaan Indonesia. Bahkan Kasman Singodimejo menjadi ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam MPR sekarang. Dan masih banyak lagi. Kami ingin ya Indonesia sesuai dengan cita-cita yang telah diletakkan oleh the Founding Fathers ya, sebagai negara yang menurut pemahaman Muhammadiyah yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Maka kami ingin mengawal itu, tapi juga tidak sekedar bicara, ikut melaksanakannya. Maka segera akan kami luncurkan sebuah buku kecil ya, berisi visi dan pemikiran Muhammadiyah tentang Indonesia yang kami beri judul Indonesia yang Berkemajuan ya. Semoga Muhammadiyah nantinya akan semakin baik dan semakin maju ya Pak. Selamat juga kepada Net TV. Terima kasih. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Din Samsudin seputar Muhammadiyah, dan ini adalah hari milad Muhammadiyah. Dan sekarang kita akan kembali ke studio. Selamat pagi. 60 penerbangan batal karena hujan salju yang melanda Changchun, Cina Timur Laut. Selengkapnya di Indonesia Morning Show.
Changchun. Changchun.